Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Mono Arfa dan istri di hari Sabtu. Dan saudara, bagaimana keadaanmu? Sedang dalam persiapan untuk berkegiatan di akhir pekan. Kita siapkan dulu waktu bagi Tuhan ya, untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah mengantar kami sampai kami berada di hari ini Sabtu, dan kami mau melakukan berbagai kegiatan akhir pekan. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami sehingga hari ini, sepanjang hari ini ada damai, ada sukacita yang memerintah dalam diri dan kehidupan kami. Saat ini sebelum kami berkegiatan, firman Tuhan akan kami baca. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar sesuai dengan pesan yang mau Tuhan sampaikan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 42. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayah, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amen. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap orang diperhadapkan dengan pilihan. Dan pada setiap pemilihan, seseorang harus mengambil keputusan. Betul? Amen. Jadi kita harus menentukan keputusan. Nah, sebagai orang Kristen, perlulah kita merenungkan ulang apakah setiap keputusan yang kita ambil untuk memilih senantiasa terkait dengan Kristus. Telah sering terjadi karena enggan atau sungkan, tidak mau repot, maka orang memilih bukan yang benar, tetapi yang lancar. Nah, firman Tuhan pada hari ini yang pertama mengingatkan kita bahwa Injil Yesus Kristus dapat mengakibatkan pemisahan. Orang yang ikut Yesus dengan sungguh, ia pasti memilih Yesus dan ajarannya. Karena mengikut Yesus berarti
ia sudah hidup baru. Amin. Orientasinya atau orientasi hidupnya adalah Kristus. Segala yang dilakukan mesti terkait dengan kehendak Kristus. Betul? Kehendak Kristus dalam kerajaannya membawa kita pada pemisahan. Berpisah dengan harta. Karena harta hanya alat saja, bukan tujuan. Amin. Amin. Bukan yang utama. Amin. Kemudian berpisah dengan kekasih-kekasih kita. Karena kita semua ada di dunia ini sementara saja. Penerapannya tidak mudah. Namun ikut Yesus adalah mengikuti sebuah kepastian bahwa jalan itu benar. Bapak Ibu, adalah seorang anak pemudi yang menjadi bingung karena ia mengenal Kristus melalui keluarga di mana ia bekerja. Ingin untuk ikut Yesus, tetapi dia kebingungan. Kebingungan terjadi karena ia sulit berpisah dari orang tuanya. Ia tahu ajaran hormatilah ayahmu dan ibumu, bahwa orang tua adalah orang yang dipakai Tuhan dan merawat dan menghidupinya sejak dari kandungan. Ketika ia merenungkan ulang, apakah ia harus berpisah dengan orang tuanya, melawan kehendak orang tuanya? Menjadi pemudi ini jelas sangat tidak mudah berada di tempatnya. Maka ia mendapat bekal untuk melangkah. Injil Yesus Kristus yang mewacanakan bahwa pemisahan itu mau tidak mau akan terjadi. Pedang Injil tidak selalu mengoyak dan memisahkan keluarga. Banyak orang bahkan keluarga yang merespons Injil dengan keterbukaan. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, 32 dan 33 dikatakan, Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Demikian di dalam Kisah Rasul 16 ya. Nah, kita lihat bahwa kepala penjara, ya kan, membawa mereka. Siapa mereka? Yaitu keluarganya. Ya. Dan mereka memberi diri dibaptis. Ya. Kasih dan hormat pemudi, ya, yang saya katakan tadi, pada ayah dan ibunya tidak berubah. Ini kisah nyata loh. Dan ketika pemudi ini telah menikah dan dikaruniai anak, kedua orang tuanya pun menerimanya kembali. Tidak ada masalah. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, bahwa seorang pengikut Kristus, ia mengenal Yesus dan kasih-Nya, sehingga seseorang yang mengikut Yesus, dia harus siap memikul salib. Ya kan? Dikatakan di Matius pasalnya yang ke-10:38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Seseorang yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, kata Yesus, ia tidak layak untuk aku. Memikul salib artinya siap menyerahkan nyawa agar berita Injil digemakan di seluruh dunia. Kesiapan menyerahkan nyawa merupakan bukti bahwa nyawanya sudah menjadi milik Tuhan, bukan milik sendiri. Di ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Seorang duta Injil adalah orang yang percaya Tuhan, hidupnya milik Yesus. Maka tuntutan Tuhan agar duta Injil memikul salib tentu tidak berlebihan. Memprioritaskan Yesus dari semua ikatan lain di dunia ini memang tidak mudah. Namun ingatlah Bapak Ibu bahwa kasih Kristus kepada kita melampaui segala kepentingan dirinya sendiri. Yesus telah mengorbankan dirinya agar saudara dan saya yang tadinya orang berdosa memperoleh keselamatan hidup kekal. Nah, hanya orang yang mengenal kasih Yesus akan siap memikul salibnya. Ada kisah seorang ibu yang masuk dalam kobaran api yang membakar rumahnya untuk menyelamatkan anak bayinya. Ia seperti tidak memikirkan dirinya lagi. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan anaknya. Ia sendiri mati karena luka bakar 90%. Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kasih Yesus mirip dengan kasih seorang ibu itu. Jika kita mengenal kasih-Nya, kita akan selalu siap untuk memikul salib kita karena kita mengikut Yesus yang kasih-Nya total atas kita. Amin. Yang ketiga, mempraktekkan hal-hal kecil tapi dengan cinta yang besar. Dikatakan di Matius pasal 10 ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, kebaikan yang dilakukan meskipun kecil sifatnya, karena kita tidak mampu melakukan sesuatu yang lebih, lakukan saja bila ada kesempatan. Amin. Dan itu akan diterima, sekalipun hanya memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini. Jadi perhatikan betapa luar biasanya hal yang kecil itu, sampai secangkir air sejuk pun merupakan pertolongan yang sangat besar. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kiranya setiap kita yang telah menerima keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Kristus, kita harus senantiasa mau memikul salib, dan prioritas kita adalah Yesus. Amin. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa firman Tuhan ini yang pertama mengingatkan kita bahwa Injil Yesus dapat mengakibatkan pemisahan, ya kan? Ya, pemisahan terhadap dosa, ya kan? Berpisah dengan harta karena hati kita harus melekat sama Tuhan Yesus. Tetapi juga berpisah dengan hal-hal yang kita kasihi secara duniawi. Mungkin itu hobi kita. Pokoknya segala sesuatu tidak boleh melebihi kasih kita kepada Tuhan. Karena itu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kalau kita mengasihi Yesus, tentu kita akan senantiasa mau memikul salib, kita memberitakan Injil,
ya toh, kita memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan karena itu kita tahu bahwa setiap yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Amin. Yang kedua, diingatkan bahwa seorang pengikut Kristus, ia mengenal Yesus dan kasih-Nya, sehingga seorang pengikut Yesus itu siap, ya, memikul salibnya. Dan yang ketiga, bahwa mempraktekkan hal-hal kecil tapi dengan cinta yang besar. Ini yang bisa kita pelajari hari ini di dalam Matius pasal 10 pada ayat 34 sampai dengan 42. Yesus membawa pemisahan. Kiranya hari ini di akhir pekan ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ketika berkegiatan. Dan kami doa damai sejahtera memerintah dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa Injil Kerajaan Allah itu membawa pemisahan antara hidup duniawi dan hidup surgawi. Maka kami selalu menekankan hal-hal yang sifatnya kekekalan dan bukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kiranya hati kami melekat sama Tuhan, bukan sama harta kekayaan, bukan pada hobi-hobi kami, bukan pada kekasih-kekasih kami secara duniawi, tetapi kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau adalah prioritas utama dalam hidup kami. Kami juga harus selalu memikul salib sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan. Dan kami juga akan mempraktekkan hal-hal yang kecil, sebab hal-hal yang kecil akan menghasilkan hal-hal yang besar. Terima kasih Tuhan, kiranya hari ini sahabat Galilea semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ketika mereka berkegiatan di akhir pekan ini. Tuhan menyertai dan menolong mereka semua, tidak celaka, tidak sakit, dan segala rancangan jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Kiranya hari ini damai sejahtera memerintah atas hidup mereka dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami